Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 71. Semua orang tercengang. Semua orang memandang Ye Junlin dan Chen Jingxuan dengan luar biasa. Beli villa. Suara An Feiyu jelas bergetar. Ya, saya datang ke villa. Jika Anda membeli rumah biasa atau lantai datar yang besar, Taman Oriental sudah cukup, kata Chen Jingxuan. An Feiyu dan An Longqi benar-benar tercengang. Keluarga mereka enggan membeli rumah di Oriental Garden. Belum lagi villa-villa di bawah Oriental Garden. Tidak ada villa di bawah 30 atau 40 juta. Ada banyak perkiraan ratusan juta. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Ye Junlin dapat membeli villa. Bahkan Chen Wanhua dan Su Qin tidak percaya. Bagaimanapun, mereka masih mengenal Ye Junlin. Bagaimana mungkin untuk membeli villa? Bukan Ye Junlin, yang bernilai miliaran dolar 6 tahun lalu. Tepat pada saat berikutnya, sekelompok orang berlari keluar dari area villa. Para pemimpin Chen Wanhua dan Su Qin juga saling mengenal. Yu Sulong, bos besar Real Estate Oriental, adalah bos terbesar Chen Jingxuan. Mereka pernah melihatnya sekali pada pertemuan tahunan. Saya melihat Yu Sulong bergegas keluar dan datang ke Ye Junlin, dan berkata dengan penuh semangat, "Halo, Tuan Ye yang terhormat. Anda di sini untuk memberitahu saya akan mengambilnya." "Selamat datang Tuan Ye datang." Villa staf distrik berteriak serempak. Mereka berdiri dalam dua baris dan menyalakan kembang api untuk merayakannya. An Longqi dan An Feiyu benar-benar tercengang. Perawatan macam apa ini? Chen Wanhua dan Su Qin mempertimbangkan kembali Ye Junlin. Ye Junlin berkata dengan lemah, "Jangan merepotkan. Aku akan datang untuk membeli villa saja." Uff. Mendengar kata-kata Ye Junlin, An Longqi dan yang lainnya hampir muntah darah. Apa yang disadari oleh pasangan Chen Wanhua yang menimbulkan pertanyaan dengan Chen Jingxuan sebelum dia membeli rumah? Jumlah penuh untuk membeli suite Oriental Garden paling mahal. Lebih dari 50 juta sekarang menjadi anggota tingkat tertinggi dari Real Estate Timur, kata Chen Jingxuan. Chen Wanhua dan istrinya hampir pingsan. Ini terlalu kejam, kan? Beli rumah 50 JT full. Tuan Ye, silakan ikut saya. Yu Sulong secara pribadi mengundang Ye Junlin ke pusat penjualan. Sampahnya dan barang-barang lainnya telah diatur di dalam, dan tampaknya upacara pembelian rumah telah diatur. Aku tidak tahu villa seperti apa yang Tuan Ye ingin lihat. Yu Sulong bertanya. Yang paling mahal. Ye Junlin tidak ragu. Penyesalan Lu Yunting harus ditebus oleh orang tuanya. Sebuah villa benar-benar bukan apa-apa. Bagi Ye Junlin, itu adalah makanan biasa. Tapi ini membuat An Longqi, An Feiyu, dan yang lainnya takut. Semua properti perusahaannya tidak sampai 100 juta orang membeli villa dengan harga ratusan juta. Beberapa orang tersipu memikirkan bahwa mereka masih mengejek Ye Junlin sekarang. Mungkin di mata Ye Junlin, mereka hanyalah badut. Tuan Ye, ini adalah villa termahal di area Villa Jinling di ibu kota Provinsi Timur, 120 juta yuan. Beri Tuan Ye diskon 20 juta yuan, 100 juta yuan. Standar dekorasi untuk ini villa adalah 30.000 yuan 1 meter persegi. Yu Sulong mulai memperkenalkan villa. Ya, aku bisa pindah malam ini. Bisakah itu dilakukan? Ye Junlin bertanya. Dilengkapi dengan 3 babysitter, housekeeper, babysitter car, dan full-time driver. Yu Sulong langsung berkata. Akhirnya, semua orang menyaksikan Ye Junlin dengan mudah menggesek jumlah penuh kartu kredit dan membeli villa 1 miliar dolar ini. Ye Junlin menunjuk ke arah Chen Jingxuan dan berkata, "Yang ini miliknya." "Saya mengerti ini. Yakinlah, Tuan Ye." Yu Sulong tersenyum. Bersambung. Bab 72. Chen Jingxuan tidak bisa tertawa atau menangis. Untuk pesanan ini, dia bisa mendapatkan setidaknya 5 juta. Tapi dia pada dasarnya tidak melakukan apa-apa. Setelah mengetahui semua ini, Chen Wanhua dan Su Qin tiba-tiba merasa bahwa An Feiyu sangat biasa, bernilai puluhan juta dolar. 5 sifat Anjia bukanlah apa-apa. Lao An, mari kita tunda urusan anak-anak dulu, dan bicarakan nanti. Chen Wanhua berkata dengan kejam. Tidak, itu tidak masalah. An Longqi dan ketiganya tercengang. Hanya saja Chen Wanhua sudah pergi jauh. Pada malam hari, Ye Junlin membawa Lu Suewen dan istrinya ke villa. "Ayah dan ibu angkat, hiduplah dengan tenang. Aku akan berbakti kepada Yunting." Setelah mengatur keduanya, Ye Junlin merasa jauh lebih stabil. Keluarga Ye masih mengendalikan beberapa dinamika Ye Junlin. Ye Yilong mencibir. Ye Junlin tampaknya telah membeli rumah untuk 2 tetua Lu Suewen, dan dia mengancam akan membalas Lu Yunting.
dia hanya sampah. Dia menduga bahwa dia bahkan akan menyelidiki bagaimana Lu Yunting mati. Tidak, apalagi balas dendam. Wu Yali menepisnya. Apakah keluarga Li masih tidak mengetahui masalah ini? Yilong, pergi dan beritahu keluarga Li apa yang terjadi 5 hari kemudian. Lalu minta keluarga Li untuk pergi juga. Aku ingin semua orang di keluarga Li melihat bagaimana aku membunuh Ye Junlin. Akhirnya aku bisa membalaskan dendam Yao Yang. Suara Ye Xihui dingin. Ye Yilong tiba-tiba datang ke rumah Li dan menakuti Li Tianhao dan yang lainnya. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan pergi ke kuburan dalam beberapa hari, semua orang di keluarga Li bahkan lebih ketakutan. Ye Yilong mengancam, jika saya tidak dapat melihat Anda di depan makam Lu Yunting dalam 5 hari, saya pasti akan menghancurkan keluarga Li. Tuan Muda Ye, jangan khawatir, semua anggota keluarga Li pasti ada di sana. Li Tianhao hampir berlutut ketakutan. Setelah Ye Yilong pergi, Li Tianhao sangat marah. Junlin Ye ini benar-benar menjadi momok. Tidak apa-apa untuk memprovokasi keluarga Ye untuk melakukan apa. Hal ini membuat keluarga kami lelah. Aku benar-benar tidak sabar untuk membunuh Ye Junlin. Go, kita semua pergi ke ketiga rumah. Anak. Li Tianhao membawa sejumlah besar orang datang ke rumah Li Wenyuan. Biarkan Li Wenyuan memberitahu Li Ziran dan Ye Jun untuk datang ke sini. Saya melihat beberapa mobil diparkir di lantai bawah. Setelah datang ke kamar, itu bahkan lebih menakutkan, dan penuh dengan orang. Semua orang di keluarga Li telah tiba. Ye Junlin, dasar binatang. Kamu membunuh keluarga Li saya. Begitu dia memasuki pintu, Li Wenyuan berteriak pada Ye Junlin. Yang lain juga memarahi Ye Junlin. Ketika Li Ziran mengerti apa yang sedang terjadi, dia menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Dia menangis dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan memprovokasi keluarga Ye. Apakah kamu tidak mendengarkan? Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Lu Yunting membalas dendam. Tapi apakah kamu sudah mempertimbangkan kami? Sudahkah kamu mempertimbangkan aku? Aku. Ye Junlin terputus saat dia berbicara. Tidak. Kamu tidak melakukannya. Kamu hanya melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Sekarang kamu telah benar-benar menyinggung keluarga Ye. Itu telah membuat marah keluarga kami. Selama keluarga Ye tidak puas, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk keluarga Li untuk bertahan hidup di Suzhou dan Hangzhou. Kita semua ini mengancam jiwa. Apakah kamu mencoba membunuhku? Pada titik ini, Li Ziran menangis seperti orang yang menangis. Ye Junlin tidak menjelaskan. Sekarang kelompok orang ini tidak menjelaskan apa-apa. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kepala Li Wenyuan besar. Li Tianhao berkata, hanya ada satu solusi sekarang. Biarkan Ziran menceraikannya. Ye Junlin hanya bisa menyelamatkan kita dengan membersihkan hubungan dengan kita. Bersambung. Bab 73. Zhang Song, Li Songkui dan yang lainnya segera berteriak, ya, perceraian diperlukan. Hanya dengan cara ini saya dapat melestarikan keluarga Li saya. Meskipun Li Wenyuan dan istrinya telah dikucilkan, mereka masih memilih untuk berdiri bersama keluarga Li di masalah ini. Li Wenyuan berkata dengan dingin, kamu menyusahkan diri sendiri dan menyelesaikannya sendiri. Jangan sakiti kami. Kami juga mendukung perceraian. Zhao Yalan mengangguk. Ya, cerai sekarang. Saya pikir saya bisa menjalani kehidupan yang baik, tetapi ternyata tidak. Jangan berharap seperti ini. Kamu tidak pantas tinggal di rumah Li. Keluarga Li sangat menuntut agar Ye Junlin dan Li Ziran bercerai, dan mereka tidak mengizinkan Ye Junlin untuk tinggal di rumah Li sejenak. Untuk pandangan orang-orang ini, Ye Junlin tidak peduli sama sekali. Dia hanya peduli dengan apa yang dipikirkan Li Ziran. Ye Junlin memandang Li Ziran dan bertanya, bagaimana menurutmu? Saya menghargai ide Anda. Jika Li Ziran ingin bercerai, Ye Junlin tidak akan menolak. Dia menghormati pilihan Li Ziran. Serius, kamu terlalu mengecewakanku. Hari baik, tetapi kamu harus bersaing dengan keluarga Ye. Ini bukan hanya masalahmu. Seluruh keluarga Li kelelahan olehmu. Keluarga Ye bertekad untuk menghadapinya kali ini. Kamu, selama mereka mengucapkan sepatah kata pun, keluarga Li tidak akan ada lagi. Suara Li Ziran dingin. Li Tianhao dan yang lainnya sangat puas dengan efek ini. Selama Li Ziran menyalahkan Ye Junlin, dia bisa bercerai, dan keluarga Li bisa sendirian. Maaf, sebelum kamu melakukan sesuatu, pikirkanlah untuk orang lain. Agar tidak menyakiti keluargaku, aku memutuskan. Mendengar ini, Ye Junlin memejamkan matanya. Dia akan bercerai setelah semua. Saya memutuskan untuk mundur dari keluarga Li. Saya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Li di masa depan.
Saya memilih untuk menghadapi kesulitan bersama dengan suami saya. Li Ziran maju selangkah dan memilih untuk berdiri bersama Ye Junlin. Boom. Keputusan ini membuat Ye Junlin tercengang. Ada kegembiraan di wajahnya. Itu benar-benar istrinya. Keputusan Li Ziran membuat semua orang di keluarga Li tercengang. Li Wenyuan dan Zhao Yalan berteriak, "Ziran, apa yang kamu lakukan? Cerai. Harus diceraikan." Li Ziran menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya tidak bisa bercerai. Jika Anda ingin bercerai, mengapa saya harus bercerai? Menunggu dia selama 6 tahun. Kakek, jika Anda ingin. Jika Anda menyingkirkan hubungan, hanya mengusir saya dari keluarga, kan? Ini. Setelah semua, itu adalah cucunya. Dan mengembangkan seperti proyek besar. Bagaimanapun juga Li Tianhao agak enggan. Kakek cepat putuskan. Korbankan dia dan selamatkan seluruh keluarga Li. Zhang Song berkata dengan tidak sabar. Yang lain mendesak satu demi satu. Li Wenyuan dan Zhao Yalan hanya bisa melihat tanpa daya. Saat Li Tianhao mengumumkan keputusannya, Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Apakah kamu percaya padaku? Selama kamu percaya padaku, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Itu tidak akan mempengaruhi keluarga Li sama sekali." Premisnya adalah bahwa Ziran tidak bisa diusir dari keluarga. Siapa yang masih percaya padamu? Kenapa wajahmu begitu besar? Bahkan Li Ziran kecewa padamu. Apalagi orang lain. Kata-kata Ye Junlin menyebabkan ketidakpuasan yang kuat antara lain. Li Ziran tidak percaya. Apalagi orang lain. Li Tianhao melirik Ye Junlin dan Li Ziran dengan dingin. Dan mengumumkan, "Yah, saya memutuskan untuk mengeluarkan Li Ziran dari keluarga Li. Sejak saat itu, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Li. Saya akan segera menjelaskan kepada keluarga Ye. Dan biarkan media mengumumkan. Setelah Ye Junlin Li Ziran, keluarga Li tidak ada hubungannya denganmu. Selesaikan sendiri masalahmu sendiri." Bersambung. Bab 74. Li Wenyuan dan Zhao Yalan memandang Ye Junlin dengan kecewa. Dan berkata dengan marah, "Kamu benar-benar sampah. Kamu bahkan tidak bisa melindungi istrimu. Istrimu telah dikeluarkan dari keluarga. Dan kamu masih acuh tak acuh. Benar-benar bukan laki-laki." Ye Junlin meraih tangan Li Ziran dan pergi. Sebelum pergi, dia memandang keluarga Li dan mencibir, "Kamu akan menyesali keputusan ini hari ini." "Hah, mari kita menyesalinya." "Tidak mungkin." Semua orang mencibir. Segera media di kota Suzhou Hangzhou mengumumkan bahwa Li Ziran telah dikeluarkan dari keluarga Li, yang menimbulkan sensasi di kalangan kecil. Lagi pula, karena Ye Junlin, banyak orang tahu bahwa Plum diwarnai. Ketika Li Tianhao menjelaskan situasinya kepada keluarga Ye sendiri, Ye Yilong tertawa terbahak-bahak. "Haha, tidak apa-apa sekarang. Bahkan keluarga Li tidak lagi terlibat." Ye Junlin benar-benar menjadi komandan yang dipoles. Ye Junlin menunggu. Dan bahkan Lao Jiu akan meninggalkannya saat itu. "Apa yang harus aku lakukan dengannya? Ye Jun sedang sekarat. Kamu akan dimakamkan di kuburan yang kacau saat itu." Semua orang di keluarga Ye tertawa. Menurut mereka, Ye Junlin akan berakhir buruk dalam beberapa hari. Sesampainya di rumah, Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Ziran, kamu masih percaya padaku?" "Tidak. Aku tidak percaya kamu. Saya tidak berpikir kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Tapi di pesta ulang tahun itu malam, saya mengatakan bahwa saya akan mengikuti Anda sepanjang hidup saya. Saya tidak takut bahkan jika saya mati," kata Li Ziran dengan serius. Ye Junlin tersenyum. Dia menantikannya beberapa hari kemudian. Batas waktu yang dia berikan kepada keluarga Ye telah tiba. Pada malam hari, King Long tiba-tiba mengirim pesan yang mengatakan bahwa kebenaran kematian Lu Yunting telah ditemukan. Pada hari itu, seseorang merekam video kematian Lu Yunting. Melihat ini, Ye Junlin melompat. Li Ziran terkejut. "Aku akan keluar sebentar." Ye Junlin pergi dengan tergesa-gesa. Datang ke pintu Taman Oriental. King Long sedang menunggu di kendaraan off-road. Setelah masuk ke mobil, King Long menjelaskan, "Jenderal, setelah Anda masuk penjara 6 tahun lalu, Tuan Lu Yunting tetap di perusahaan. Dia membuat semua persiapan sehingga keluarga Ye tidak mungkin menelannya." Ye Junlin tahu tentang kemampuan Lu Yunting. Penyihir bisnis. Terutama penggunaan berbagai aturan sangat sempurna. Justru karena mereka menghalangi keluarga Ye, mereka ingin menyingkirkan Tuan Lu. Jadi keluarga Ye merancang bingkai dan memalsukan serangkaian bukti, seperti menggelapkan dana publik. Sehari sebelum Anda menikah, Tuan, akun pribadi Lu tiba-tiba bertambah 10 ratusan juta. Dan tiba-tiba beberapa properti ditambahkan ke namanya.
Ada wanita yang tinggal di rumah itu, yaitu Nyonya Tuan Lu seperti yang dilaporkan media. Ada semua jenis bukti kejahatan Tuan Lu. Bahkan ada nama Tuan Lu Suewen. Korupsi uang. Setelah penjelasan King Long, Ye Junlin mengerti bahwa ini sudah direncanakan oleh keluarga Ye sejak lama. Tidak hanya untuk menyingkirkan diri sendiri, tetapi juga untuk menyingkirkan tangan kanan Anda. Sekarang, saya telah mengirim seseorang untuk menemukan 4 gundik. Mereka sedang dalam perjalanan, kata King Long. Ye Junlin mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa yang akan kamu cari sekarang? Pergi ke agensi detektif swasta malam gelap. Agen detektif ini telah aktif di wilayah abu-abu, menghususkan diri dalam menggali sejarah kelam. Kaya dan bahkan selebritas di Suzhou dan Hangzhou terlibat dalam skandal terlarang. Di tangan mereka, malam ketika Tuan Lu meninggal, kebetulan detektif swasta malam itu menangkap adegan ini. King Long menjelaskan. Oke, pergi ke kantor detektif swasta malam gelap untuk melihat buktinya. Bersambung. Bab 75. Intimidasi Zhang Tianli. Meskipun dia tahu bahwa kematian Lu Yunting disebabkan oleh keluarga Ye, tapi Ye Junlin ingin tahu bagaimana saudaranya dipaksa melompat dari gedung. Siapa saja yang terlibat? Apa saja hal-hal yang terlibat? Jelas. Kantor detektif malam yang gelap sebenarnya berada di rumah mewah. Jika Ye Junlin tidak mengetahuinya sebelumnya, dia tidak akan percaya bahwa kantor detektif swasta akan ada di sini. Ketika Anda datang ke pintu, biarkan Anda keluar dari mobil dan diperiksa. King Long diam-diam berkata, Jenderal, saya belum mengungkapkan identitas saya. Ye Junlin mengangguk. Yah, bagus. Ye Junlin melihatnya. Pintu paduan ini dibuat khusus, jadi mungkin anti peluru. Penjaga di pintu memiliki kecepatan yang stabil dan aura yang terkendali. Mereka semua adalah praktisi. Bahkan ada tatapan membunuh padanya, dan dia mungkin sudah pensiun dari medan perang. Para penjaga mengenakan sarung tangan putih dan memulai penggeledahan tubuh. Setelah memastikan bahwa mereka benar, Ye Junlin dan King Long diizinkan masuk. Setelah memasuki manor, seseorang akan membawa mereka melalui lorong khusus. Segera setelah itu, keduanya datang ke ruang konferensi. Di seberang sofa kulit duduk seorang pria parubaya yang rambutnya disisir rapi ke belakang, memegang gelas anggur merah di tangan kirinya dan cerutu gunafa di tangan kanannya. Di belakangnya berdiri 6 pria berjas. Dilihat dari mata dan napas mereka, mereka adalah master mutlak. Itu tidak sebanding dengan Tuan Sembilan Tua ketiga. Dan para pengawal ini memiliki warna kulit yang berbeda, jelas tentara bayaran. Jenderal, ini Zhang Tianlin, pemilik badan detektif malam gelap, yang dikenal sebagai He Ye. Dialah yang paling ditakuti oleh banyak bintang kaya. King Long mengingatkannya di sebelahnya. Zhang Tianlin menyesap cerutunya dan tersenyum dan berkata, Ye Junlin, kamu akhirnya keluar dari penjara. Tidak buruk untuk bisa pergi ke sebelah Lao Jiu. Ye Junlin dan King Long menatapnya. Tampaknya Zhang Tianlin benar-benar bukan seorang vegetarian. Informasi ini dapat ditemukan. Tentu saja ini yang Ye Junlin ingin orang luar ketahui. File aslinya adalah level SES. Hanya ada satu orang yang memiliki hak untuk memeriksa seluruh Huaxia. Ye Junlin menyeringai dan berkata, sepertinya kamu juga tahu tujuan kedatanganku. Tentu saja kamu tahu. Kamu ingin video Lu Yunting melompat dari gedung. Zhang Tianlin tersenyum dan tidak tersenyum. Apa syaratnya? Ye Junlin bertanya. Pria segar. Zhang Tianlin meletakkan gelas anggur dan mengangkat 5 jari. 500 juta. 500 juta adalah milikmu untuk video ini. Is. King Long menarik napas. Nafsu makan He Ye tidak kecil. Agak mahal. 500 juta. Ye Junlin tersenyum. Oh, saudara. Anda juga tahu bahwa saya mempertaruhkan hidup saya untuk menembak. Itu adalah keluarga Ye. Keluarga kaya. Dan salah satu dari mereka membunuh saya jika saya tidak memperhatikan. Itu terlalu banyak terlibat. Apalagi ada orang lain. Saya setelah video ini keluar, beberapa perusahaan akan segera membunuh saya. 500 juta benar-benar tidak banyak. Teriak Zhang Tianlin. Namun, sebuah pesan juga dikeluarkan. Ada orang lain yang terlibat dalam masalah ini. Bukan hanya keluarga Ye. Ye Junlin mendekat selama beberapa menit dan menatap wajah Zhang Tianlin dengan mencibir. Kalau begitu kamu tidak takut akan balas dendamku padamu. 6 pengawal di belakang Zhang Tianlin bergerak dan menatap Ye Junlin dengan membunuh. Selama Zhang Tianlin memberi perintah, mereka akan segera menghapus Ye Junlin. Zhang Tianlin menyesap cerutunya dan mencibir. Nan Xiaodu, Bei Lao Jiu. Lao Jiu memang mengerikan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah pria yang ceroboh. Aku tidak akan menaruhnya di mataku. Apalagi kamu.
Zhang Tianlin sangat percaya diri. Dia tidak memperhatikan Lao Jiu sama sekali. Bersambung. Bab 76. Haha. Lao Jiu memang bukan lawanmu. Ye Junlin mengatakan sesuatu. Semangat Zhang Tianlin saja tidak sebanding dengan 9 yang lama. Ye Junlin duduk di sofa dan menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Dia menyesap dan tersenyum. Tidak mungkin Tuan Hitam menjadi 500 juta. Kita bisa membicarakan harganya. Zhang Tianlin melirik Ye Junlin dan mencibir. Aku, Zhang Tianlin, selalu melakukan sesuatu dengan sederhana dan rapi. Katakan padaku harganya. Ye Junlin tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi juga mengangkat 5 jari. Setelah Zhang Tianlin melihatnya, wajahnya berubah drastis. Dan dia tersenyum, saudaraku, apakah kamu bercanda? 50 juta. Tidak mungkin. 400 juta aku harus memikirkannya. Ye Junlin tersenyum, lihatlah yang hitam. Salah, bukan 50 juta. Boom. Zhang Tianlin berdiri dengan ledakan, dan berkata dengan marah, 5 juta. Ye Junlin seharusnya tidak terlalu banyak. Sejujurnya, saya tidak memperhatikan 9 tua sama sekali. Ini, jika kamu membuatku kesal, kamu tidak akan berakhir. Ye Junlin menepuk bahu Zhang Tianlin, dan tersenyum, hei, jangan marah, bagaimana bisa 5 juta? Zhang ekspresi Tianlin menjadi lebih santai, hanya saat Ye Junlin bercanda. Hanya saja kalimat Ye Junlin berikutnya hampir membuatnya menjatuhkan dagunya. Maksudku 5 yuan. Kata-kata itu tidak mengejutkan, dan seluruh ruang pertemuan meledak begitu Ye Junlin mengatakan ini. Bang! Zhang Tianlin membanting meja dan berteriak pada Ye Junlin, kamu menipuku. Aku membunuhmu. Kakak. Tiba. 6 pengawal di belakang Zhang Tianlin menarik satu demi satu. Segelintir dari mereka menikam tentara segitiga yang berkilauan. Dada. Pada saat yang sama pintu ruang pertemuan terbuka, dan lebih dari 30 orang bergegas masuk dari luar. Total 40 orang membunuh Ye Junlin dan King Long. Ini adalah pengawal khusus dengan efektivitas tempur super kuat. Zhang Tianlin memandang daun-daun. Para raja mencibir. Anda tidak tahu dengan 9 tua untuk menanyakan tentang seluruh kota Suzhou dan ibunya yang berani menyentuh kakak laki-laki saya Du Yueseng Zhang Tianlin bahkan jika itu yang pertama aku harus menghadapi. Kamu juga anak kecil. Ibunya berani bermain denganku. Mencari kematian. Zhang Tianlin sangat marah. Ye Junlin tersenyum dan berkata, aku tidak mempermainkanmu. Aku membeli video itu dengan tulus. Sebuah video kecil sekitar 5 yuan. Mendengar kata-kata Ye Junlin, Zhang Tianlin dan puluhan pengawal sangat marah. Ingin membeli 500 juta video seharga 5 yuan. Apakah Anda takut bahwa Anda sedang bermimpi? Zhang Tianlin memandang Ye Junlin dan berkata, apakah kamu serius? Ya, aku serius. 5 yuan untuk videonya. Ye Junlin mengangguk. Kalau begitu, aku juga serius. Entah kamu membeli video itu seharga 500 juta yuan, atau aku memotong tanganmu. Kamu memilihnya sendiri. Zhang Tianlin tersentak marah. Hahaha. Ye Junlin dan King Long tertawa setelah mendengarkan. Ini membuat Zhang Tianlin bingung. Semua orang tercengang. Apakah kamu pikir kalian berdua bisa masuk dan keluar dariku dengan bebas? Zhang Tianlin tersenyum. Tahukah Anda? Mengapa saya bisa mendapatkan pijakan di Suzhou dan Hangzhou dengan mengandalkan lusinan pengawal ini? Sejujurnya, mereka semua adalah tentara bayaran dan pasukan khusus yang telah pensiun di medan perang Timur Tengah dan Afrika. Semuanya di sini telah di medan perang. Ya, setidaknya mereka telah membunuh lusinan orang. Keefektifan tempur mereka di luar imajinasi 9 yang lama. Karena mereka, tidak ada seorang pun di Suzhou dan Hangzhou yang berani menyentuhku. Termasuk Du Yueseng. Bersambung. Bab 77. 5 Perang Besar Dunia Militer. Setiap pengawal dilatih oleh saya dengan jutaan dolar. Saya harus menghabiskan setidaknya puluhan juta untuk mereka setiap tahun. Pada titik ini, Zhang Tianlin memandang Ye Junlin dan meraung. Apa yang Anda lawan saya? Seorang lelaki tua. 9. Lucu. King Long memeriksa. Dan apa yang dikatakan Zhang Tianlin memang benar. Jangan melihatnya sebagai agen detektif. Tapi tidak ada seorang pun di Suzhou dan Hangzhou yang berani memindahkannya. Lusinan pengawal di bawahnya benar-benar terlalu kuat. Apakah kamu sudah selesai meniupnya? Ye Junlin berkata dengan ringan. Hentikan mereka untukku. Zhang Tianlin memerintahkan dengan marah. Tapi dia melihat King Long di sebelah Ye Junlin perlahan melepas bajunya dan hanya mengenakan rompi. Papa. Ketika King Long melepas rompinya, semua orang yang hadir tercengang. Semua orang dengan jelas melihat bekas luka di bahu, lengan, dan punggung King Long.
yang begitu padat sehingga menakutkan. Ada ratusan cara untuk tidak mengatakan apa-apa. Pengawal ini semua pensiun dari medan perang, dan mereka tahu betul apa yang terjadi dengan bekas luka di tubuh Qinglong. Banyak yang luka terkena peluru, ada yang luka terkena pecahan peluru, dan ada juga yang luka akibat korosi. Diperkirakan luka-luka tersebut terkena senjata kimia. Bahkan orang yang pernah berada di medan perang pun tidak bisa membayangkan mengapa seseorang memiliki luka yang begitu padat. Luka-luka ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang dihormati sebagai dewa di medan perang. Mereka mungkin telah melalui ribuan pertempuran sebelum meninggalkan luka yang begitu padat. Mereka telah menyimpulkan bahwa Qinglong juga seorang prajurit, dewa perang super yang telah berada di medan perang. Zhang Tianlin melihat bahwa pengawalnya yang mahal menunjukkan ekspresi ketakutan. Sementara dia bingung, dia juga meraung dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu takut? Beberapa luka membuatmu takut. Jatuhkan dia. Hadiah 1 juta untuk orang pertama. Setelah perintah, seseorang akhirnya tidak tahan dan bergegas dengan pedang di tangannya. Bang! Qinglong baru saja meledakkannya dengan tendangan. Pria itu terbang lebih dari 10 meter dan menabrak dinding. Setelah jatuh ke tanah, dia mengejang dan tidak bisa bangun. Pergi bersama. Semua pengawal bergegas. Bang bang bang. Sebuah teriakan terdengar di sini. Setelah beberapa saat, hanya Qinglong dan Zhang Tianlin yang berdiri di ruang konferensi. Tentu saja, Ye Junlin duduk di sofa dan tidak bergerak. Dan 40 pengawal khusus semuanya jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Dan darah di tanah itu menakutkan. Adapun Zhang Tianlin benar-benar ketakutan dan terpana. Menyaksikan pemandangan itu dengan luar biasa. 5 perang besar tentara Tiongkok, Qinglong, dan Kunlun, dewa perang Tiongkok pertama. Tentara bayaran yang jatuh di tanah benar-benar mengenali Ye Junlin dan Qinglong. Lagi pula, mereka juga memiliki persimpangan. Untuk jangka waktu tertentu, medan perang di Timur Tengah dan Afrika adalah legenda dewa perang Kunlun. Tentara bayaran ini bahkan memperlakukan Ye Junlin sebagai dewa militer. Kunlun adalah jiwa militer mereka. Sekarang aku melihat dewa perang Kunlun dengan mataku sendiri. Pensiunan tentara bayaran ini benar-benar berlutut di tanah dan menyembah Ye Junlin. Kunlun. Jenderal Kunlun. Hei Ye menghususkan diri dalam mengumpulkan informasi dan bahan hitam. Dia tahu tentang kunjungan Jenderal Kunlun ke Suzhou dan Hangzhou. Bahkan lebih tahu dari yang lain. Sekarang dia mendengar pengawal mengatakan Kunlun. Dia segera mengerti bahwa Jenderal Kunlun dan Mayor Jenderal Qinglong ada di depannya. Bisakah kita membicarakan harganya sekarang? Ye Junlin mengocok anggur merah. Zhang Tianlin berlutut di depan Ye Junlin. Dan berkata dengan marah, Jenderal Kunlun, saya tidak tahu Taisan. Tolong lepaskan saya seekor anjing. Tolong. Bang, kata Zhang Tianlin. Di depan Ye Jun, dia terus bersujud, menghancurkan lantai dengan datar. Bersambung. Bab 78. Ini semua tentang $5. Ye Junlin mencibir. Apa gunanya kehidupan anjing saya? Saya ingin video. Jenderal Kunlun, saya akan memberikan video dengan kedua tangan. Saya akan melakukan apa yang Anda ingin saya lakukan. Zhang Tianlin benar-benar takut. Itu benar. 5 yuan adalah 5 yuan. Kata Ye Junlin. Qinglong mengeluarkan 5 yuan dari sakunya dan melemparkannya ke depan Zhang Tianlin. Jenderal, saya tidak butuh uang. Zhang Tianlin menunjukkan ekspresi yang lebih buruk untuk tersenyum daripada menangis. Jika kamu memintamu untuk memegangnya, kamu bisa memegangnya. Ye Junlin meraung. Zhang Tianlin dengan patuh memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Segera Zhang Tianlin membawa video itu ke Ye Junlin. Keluarkan. Mendengar perintah itu, Zhang Tianlin memasang video di layar. Tak lama kemudian video tersebut terbuka, dan pemandangan yang mengesankan berada di rooftop gedung tempat Junlin Group berada. Ada banyak orang di tempat kejadian. Dibagi menjadi 3 kelompok. Lu Yunting adalah sebuah kelompok. Keluarga Ye adalah sebuah kelompok, termasuk Ye Yilong, Wu Yali, Ye Yaoyang, Ye Yufei, Ye Qianqian dan generasi muda keluarga Ye. Kelompok ketiga juga beberapa pria dan wanita muda. Sue Zilong, Yi Pengfei, Zhang Lan dan Guo Lingfei. Orang-orang ini semua adalah teman baik Lu Yunting, dan Guo Lingfei adalah Dewi Lu Yunting, dan Lu Yunting telah mengejarnya. Pada awalnya, Guo Lingfei berjanji kepada Lu Yunting bahwa Ye Junlin akan berkomunikasi secara resmi setelah pernikahannya. Di pernikahan Ye Junlin, Lu Yunting adalah pendamping pria dan Guo Lingfei sebagai pengiring pengantin. Isi video selanjutnya sangat sederhana. Keluarga Ye mengancam Lu Yunting. Jika dia tidak mati, Guo Lingfei akan mati bersama beberapa temannya.
Dan orang tuanya juga akan menderita. Untuk orang tua, untuk orang yang dicintai, untuk teman. Terpaksa dan tak berdaya, Lu Yunting melompat turun. Saat Lu Yunting melompat dari gedung, keempat wajah Guo Lingfei tiba-tiba berubah, dan mereka bahkan menunjukkan senyuman. Ternyata mereka telah bertarung dengan Ye Jiabang sejak lama, hanya untuk memaksa Lu Yunting melompat dari gedung. Begitu Lu Yunting melompat dari gedung, seluruh grup Junlin runtuh. Keluarga Ye dengan mudah ditelan. Setelah melihat video, kulit Ye Junlin sangat suram, dan suhu di dalam ruangan turun beberapa derajat. Zhang Tianlin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pria di hadapannya sangat mengerikan. Tampaknya ketika dia marah, tulangnya menjadi gunung. Jenderal Kunlun seperti ini. Itu adalah 4 Guo Lingfei dan Tuan Lu yang dijebak oleh keluarga Ye. Setelah kematian Tuan Lu, Guo Lingfei diuntungkan dari keluarga Ye dan menjadi anggota Xingyu Entertainment. Presiden. 3 teman Tuan Lu juga telah dipromosikan, masing-masing bertanggung jawab atas sebuah perusahaan. Mereka juga yang dengan ceroboh mencoreng Tuan Lu di media dan melepaskan Tuan Lu. Bahan hitam Lu. Zhang Tianlin menjelaskan. Kaca. Dia menyaksikan dengan ngeri saat Ye Junlin menghancurkan piala itu menjadi terak. Semua harus mati. Ye Junlin mengebor beberapa kata di antara giginya. Membuat Zhang Tianlin ketakutan hingga berlutut. Pergi. Kunjungi Guo Lingfei besok. Ye Junlin berkata dengan dingin. Pergi dari sini bersama King Long. Bahkan jika keduanya pergi, Zhang Tianlin masih berlutut di tanah. Dia sudah lama basah oleh keringat dingin. 2 hari yang lalu, Du Yueseng memanggilnya dan memintanya pergi ke makam Lu Yunting untuk menekan Ye Junlin dan Lao Jiu. Zhang Tianlin setuju pada saat itu. Sekarang saya tidak berani meminjamkannya 10.000 keberanian. Ini Jenderal Kunlun. Zhang Tianlin sekarang juga mengerti mengapa tidak ada informasi tentang Ye Junlin di penjara pada awalnya. Hanya dia dan Lao Jiu pernah berada di penjara. Sekarang saya mengerti bahwa Ye Junlin tidak lagi di penjara. Informasinya adalah rahasia militer. Bersambung. Bab 79. Setelah itu, Ye Junlin dan King Long datang ke sebuah manor, di mana orang-orang King Long tinggal. Jenderal, keempat wanita itu telah tiba. Bisik King Long. Nah, bawa ke sini. Ye Junlin berkata dengan dingin. Duduk di sofa, Ye Junlin membolak-balik informasi dari keempat wanita itu. Sebut saja, mereka berempat adalah karyawan perusahaan besar, dan salah satunya masih eksekutif. Namun nyatanya wanita-wanita ini adalah wanita simpanan penuh waktu. Apa itu nyonya penuh waktu? Adalah profesi mereka untuk merayu eksekutif bisnis atau beberapa orang besar untuk menjadi simpanan mereka, sehingga meninggalkan bukti, menyebabkan berita rendah, dan secara tidak langsung menghancurkan orang-orang ini. Misalnya, insiden Lu Yunting. Sebelum kejadian, mereka sempat berinteraksi dengan Lu Yunting melalui berbagai cara, seperti masuk dan keluar hotel bersama-sama untuk berfoto bersama paparazi. Ketika kecelakaan itu terjadi, ini menjadi bukti, dan mereka semua menjadi gundik yang digunakan Lu Yunting untuk mengumpulkan dana perusahaan. Mereka melakukan hal semacam ini secara profesional dan mendapatkan imbalan yang tinggi. Tak lama kemudian, keempat wanita itu datang. Ini berbeda dari gadis-gadis klub malam yang berdebu itu. Apakah mereka berdandan atau berbicara? Mereka semua merasa seperti pekerja kerah putih senior. Keempat wanita itu memandang Ye Junlin dengan arogan. Ye Junlin mengambil informasi dan membandingkannya. Huang Feifei, Xie Manrong, Zheng Suezu, Wang Suir. Siapa kamu? Ada apa dengan membawa kami ke sini? Huang Feifei menatap Ye Junlin dengan dingin. Mungkin kamu tidak mengenaliku. Perkenalkan dirimu. Aku Ye Junlin. Apa? Ye Junlin. Setelah mendengarkan, mereka berempat kaget. Jangan khawatir. Aku di sini untuk mencari tahu sesuatu tentang saudaraku Lu Yunting 6 tahun yang lalu. Pada titik ini, Ye Junlin tiba-tiba mengangkat nada suaranya, mengejutkan mereka berempat. Selama kamu memberitahuku semuanya, aku akan membiarkanmu pergi. Ye Junlin menatap beberapa orang. Keempat Huang Feifei saling melirik dan berkata, apa? Bukankah media melaporkan tentang urusan Lu Yunting? Itu dia. Dia yang disalahkan atas semuanya. Apa hubungannya dengan kita sekarang? Pergi. Jika tidak, jangan salahkan kami. Sama-sama. Ye Junlin tersenyum dan berkata, tetapi informasi yang saya temukan adalah bahwa Anda melakukan ini dengan profesi. Kamu meludahi seseorang. Di mana kita? Lu Yunting. Belum lagi bahwa ia adalah tunggal dan hidup dengan kami. Tidak ada yang salah, kan? Lu Yunting bertanggung jawab untuk semuanya. Yang penting bagi kita. Ya. Mari kita pergi dengan cepat.
Jika tidak, Anda tidak perlu berakhir dengan Ye Junlin. Huang Feifei mengancam. Mereka juga memiliki backstage dan tidak takut sama sekali. Jangan bilang padaku. Ye Junlin bertanya. Jangan bilang. Apalagi yang bisa saya katakan? Huang Feifei berkata dengan dingin. Pater. Ye Junlin tidak berbicara, hanya meletakkan pistol di atas meja. Beberapa peluru kuning oranye-oranye juga ditempatkan di sebelahnya. Tiba-tiba, wajah keempat Huang Feifei berubah. Ingat, kesabaranku sangat terbatas. Ye Junlin menatap Huang Feifei dengan mata dingin. Huang Feifei melipat tangannya di dadanya, dan mencibir, siapa yang kamu takuti? Bisakah kamu masih membunuhku? Mereka berempat memiliki belakang panggung. Adegan apa yang belum terlihat? Mereka tahu bahwa Ye Junlin mengancam mereka, jadi mereka tidak takut sama sekali. Ye Junlin tidak berbicara. Dia diam-diam mengambil peluru, membukanya, menuangkan bubuk mesiu di atas meja, dan menyalakannya dengan korek api. Dorong. Nyala api tiba-tiba membakar keempat orang itu dengan ganas. Ah! Huang Feifei sangat takut sehingga mereka berempat melarikan diri kembali, karena takut api akan membakar diri mereka sendiri. Bersambung. Bab 80. Dewi Guo Lingfei. Pada saat ini, Qinglong meraih Huang Feifei dan mendorongnya ke Ye Junlin. Ye Junlin membongkar peluru lain dan menaburkan bubuk mesiu di wajah Huang Feifei. Pada saat ini, Huang Feifei sudah berjuang, tetapi dikendalikan dengan kuat oleh Qinglong dan tidak bisa bergerak sama sekali. Yang lain juga menyadari bahayanya. Tubuh mereka gemetar. Sial. Ye Junlin menyalakan korek api lagi, dan nyala api naik, hanya beberapa sentimeter dari wajah Huang Feifei. Selama Ye Junlin tidak berhati-hati, jika ada kontak antara api dan bubuk mesiu, wajah halus Huang Feifei akan segera terbakar, dan ujungnya akan rusak. Tidak, tidak, aku bilang. Aku sudah bilang semuanya. Huang Feifei menatap api korek api, ketakutan dan berteriak panik. Uff. Setelah Qinglong melepaskan, Huang Feifei jatuh ke tanah dengan lembut. Bagaimana denganmu? Ye Junlin memandang tiga lainnya. Uff. Berlutut satu persatu, kita semua kata. Itu Ye Nanhui dari keluarga Ye yang menemukan kita dan mengatur semua ini termasuk beberapa properti di bawah nama Lu Yunting dan 10 lebih yang tiba-tiba menambahkan. Ye Nanhui melakukan semuanya oleh Ye Nanhui. Kami mengatakan yang sebenarnya, dan kami telah menyimpan beberapa bukti. Hanya di ponsel. Keempat wanita itu juga orang pintar, dan beberapa bukti disimpan. Jumlah dari bukti-bukti ini pastilah yang dilakukan Ye Nanhui. Ternyata itu dia. Dalam kesan Ye Junlin, Ye Nanhui adalah sosok paling sopan di keluarga Ye yang memakai kacamata dan selalu penuh dengan buku. Dia lulus dari sekolah internasional yang bergengsi. Di keluarga Ye, hal terbaik baginya adalah Ye Nanhui. Sekarang tampaknya Ye Nanhui adalah penasihat militer keluarga Ye, dan orang dengan metode yang paling berbahaya dan kejam. Jika keluarga Ye mengalahkan diri mereka sendiri, mereka harus membuat rencana. Saya khawatir Ye Nanhui membuat saran di belakang layar. Hahaha, begitu. Biarkan mereka pergi. Ketika Huang Feifei pergi dari sini, mereka tiba-tiba melihat beberapa orang berseragam militer berjalan-jalan. Beberapa orang hampir ketakutan setengah mati. Ada rasa ingin tahu tentang identitas Ye Junlin sekarang. Sekarang urusan Yunting sudah jelas sebelum dan sesudah. Sangat bagus. Guo Lingfei. Besok aku ingin melihat apakah kamu hidup bahagia. Ye Junlin mencibir. Keesokan harinya, Ye Junlin pergi ke Xingyu Media Company pagi-pagi sekali. Di lobi gedung kantor, Ye Junlin melihat beberapa poster Guo Lingfei. Guo Lingfei di atas bersinar dan agung, seperti seorang dewi. Sebelum itu hanya model 18 baris. Saya bisa sampai ke titik ini. Semua mengandalkan posisi Yunting. Haha. Ye Junlin melihat poster itu dan tidak bisa menahan untuk tidak mencibir. Qinglong di sebelahnya berbisik, Jenderal, saya membuat janji dengan Guo Lingfei sebelumnya, dan kami akan segera datang. Ya, bagus. Segera setelah itu, seorang resepsionis datang. Tuan Xiao Qinglong, silakan ikut. Saya. Lantai 36 adalah kantor presiden. Masih ada beberapa penjaga keamanan yang menjaga pintu. Setelah beberapa pencarian tubuh, Ye Junlin dan yang lainnya diizinkan masuk. Di kantor presiden, Guo Lingfei bekerja. Mendengar seseorang masuk, dia berkata tanpa melihat ke atas, Tuan Xiao, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera sembuh. Pada saat ini, Ye Junlin berkata, Guo Lingfei, kamu sangat agung. Hah? Guo Lingfei merasa sedikit akrab setelah mendengar ini, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat.
Dia perlahan mengangkat kepalanya. Dan ketika dia melihat seseorang, dia berseru, "Kamu Junlin." Bersambung.